Kabar ini, kabar. Pertama yang kita lakukan itu adalah kompetisi pertarungan untuk mendapatkan investor ini. Dan itu tidak gampang. Kemudian penentuan lokasi. Ini saya masuk ke bab masalah ini. Lokasi yang ditunjuk adalah Provinsi Kepri, Kota Batang, kampungnya itu, pulaunya itu namanya Rempang. Rempang ini masuk dalam wilayah pengelolaan kawasan BP Batang. Yang menurut aturan BP Batang, saya pikir Bapak-Bapak lebih paham, karena saya ini baru masuk di pemerintah, Bapak-Bapak lebih paham karena sudah sering raker dengan BP Batang. Areal yang dikuasai itu adalah merupakan kewenangan yang diberikan kewenangan negara yang diberikan kepada BP Batang untuk melakukan pengelolaannya. Nah, terkait dengan Rempang, saya udah pernah di sana Pak Andre. Pak Subardi saya juga sudah pernah dari sana Pak. Ketika kami mulai menandatangani MOU. Saya jujur untuk mengatakan, yang tanda tangan MOU itu adalah kami Kementerian Investasi dengan investornya. Kenapa itu saya lakukan? Karena pertama saya melihat adalah ada penciptaan nilai tambah yang signifikan dan kita menjadi negara yang akan mengekspor produknya dan kita dapat pajak di sana. Dan ada neraca perdagangan di sana, dan ada penciptaan lapangan pekerjaan di sana, dan ada kontraktor di sana, maupun supplier yang notabene-nya adalah anak-anak Republik ini. Dibandingkan dengan kita menjual, menggali pasir silika, menggali pasir kuarsa, dan kita jual. Saya pikir belum ada teori ekonomi yang saya dapatkan. Mohon maaf, nanti Pak Terono juga, Pak Aris juga jelaskan kepada saya kalau saya salah omongan saya ini. Yang mengatakan bahwa menjual bahan baku itu lebih untung daripada membangun nilai tambahnya di dalam negeri. Nah, pulau ini Bapak Ibu semua, pada tahun 2002 apa 2003 itu sudah dikerjasamakan dari BP Batang dengan satu perusahaan yang namanya MEG. Ini barang ini kalau bertanya jujur, saya juga baru tahu ketika diberikan tanggung jawab untuk mengurus ini. Kalau saya bilang semua tahu, berarti saya ini Tuhan yang Maha Tahu dan itu juga nggak bagus, gitu loh. Nah, begitu saya tahu, lalu kemudian saya turun ngecek apa macam kondisi ini barang. Begitu saya turun, ternyata di sana berdasarkan data dari Kota Madya, ada camatnya di situ. Saya datang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota, BP Batam, semua Forkopimda, sebagian Forkopimda, dan bisa rapat umum. Pada awal Agustus, belum kacau begini Andre. Itu saya datang di sana dan menemui warga. Saya bicara sama warga. Jadi di sana kurang lebih sekitar 3.000 kakak dari 16 kampung. Ada 16 kampung tua. Dan saya datang itu bukan katanya. Bukan datang di Kota Batangnya, enggak. Saya datang di kampung itu. Saya duduk di kantor kecamatannya. Dan saya menemui warga yang datang untuk bicara. Itu ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Harus jujur saya katakan bahwa sebagian yang rakyat di sana menurut data dari Pemda Kota Batang yang disampaikan langsung waktu itu oleh camatnya di depan wali kota, bahwa benar sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu ada alas haknya sebagian. Yang memang berarti secara turun-temurun sudah di sana. Tapi tidak bisa kita naifkan juga bahwa ada yang baru. Ada yang baru itu di mana datang sudah di atas 2004. Makanya Pak Kadirnya waktu itu jadi wali kota pernah membuat surat keputusan edaran kepada bawahannya agar jangan memberikan izin atau alas hak yang berbentuk apapun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Itu ada suratnya tahun 2004. Saya punya data itu. Bisa kita cek karena beliau yang mulia juga adalah anggota DPR Komisi 6. Pak Kadir.
Boleh kata enggak, ini kita bicara fair-fair aja. Saya kan nggak mau dusta. Berikut, saya juga waktu ketemu rakyat saya bilang, saya ini orang kampung. Saya juga punya hati lah, nggak mungkin kita mau gusur orang kalau hak orang nggak kita ambil. Untuk apa gitu. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ini ada kepentingan negara, juga ada kepentingan rakyat. Nah, dalam konteks ini, kemudian pemerintah waktu kita merumuskan antara Pemda Kota Batam yang notabene-nya ex officio Kepala BP Batam, Gubernur, sebagian Forkopimda. Apa formulasinya? Karena sebagian yang tinggal situ nggak punya alas hak, berarti kan tanah itu dikuasai oleh negara lewat BP Batam. Tapi saya tidak mau bilang saya tidak mau gusur begitu aja. Nggak boleh, mereka ini saudara-saudara kita. Jadi ini sebenarnya bukan, kalau penggusuran itu kan barang yang dia sudah miliki, kemudian kita mau ambil gitu kan. Tapi kalau bukan, itu kan berarti kita relokasi mereka. Ya ini kan berarti bukan aja merelokasi, tapi dengan cara yang baik-baik. Dengan cara yang baik-baik ini ceritanya. Maka dibuatlah solusi yang tadi Pak Andre sampaikan. Kita berikan per kakak itu 500 meter persegi. Dengan langsung diberikan alas hak. Supaya tidak lagi tinggal, tidak ada alas haknya. Apa itu alas haknya? Sertifikat. Yang langsung dikeluarkan oleh BP Batam. Artinya mereka sudah mempunyai hak itu. Kemudian kita berikan pembiayaan untuk bangun rumah tipe 45. Bapak Ibu semua. Dengan harga kompensasinya dihitung kurang lebih 120 juta. Kemudian kita relokasi mereka ini tadinya di tempatnya agak gunung Pak Sarmuji. Saya sendiri naik ke lokasi itu. Memang agak berat naiknya, tanjakan. Maka setelah itu saya pulang, saya panggil BP Batamnya. Coba dicek, kalian masuk akal nggak orang tinggal di nelayan, kerjanya nelayan, kita tinggalkan mereka di atas. Akhirnya karena kebaikan juga BP Batam ini, saya pikir Pak Kepala BP Batam itu udah sangat proaktif dengan deputi-deputinya. Maka mencarikanlah alternatif di wilayah yang lain, tapi di pinggir pantai, yang jaraknya kurang lebih, mohon maaf kalau saya tidak salah, kurang lebih itu tidak lebih dari 10 kilo. Itu di pinggir pantai juga. Pantainya juga di pantai yang sama, yang digambarkan dalam peta kepada saya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah kemudian, di dalam situ akan dibangun infrastrukturnya. Akan dibangun jalannya, akan dibangun GT-nya untuk saudara-saudara kita yang nelayan. Bahkan kita bilang, sebagian dari mereka yang nelayan itu, kita pikirkan untuk membuat program tentang nelayannya. Waktu itu. Setelah itu, apakah sudah selesai? Enggak. Uang tunggunya tadi Pak Andre sampaikan, ini kan masa pembangunannya kan ada 6 bulan sampai 7 bulan. Rumahnya kita kontrakin. Kemudian ada biaya tunggu. Biaya tunggu ini memakai data BPS. Memang ada aspirasi lain yang meminta agar jangan 1.030.000 lebih itu Pak Andre. Ada per orang. Ada dimintanya agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi sudah kondisinya kayak begini. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu semua? Sebenarnya hal ini gini ya, kalau saya punya tim sekarang lagi di lapangan. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Dugaan saya. Tapi jangan kita seuzon dulu. Dugaan saya. Yang pertama karena memang sosialisasinya yang berjalan baik. Harus diakui. Dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri yang dari anak kampung. Saya akan dengan waktu saya turun itu pun saya sempat ditemui oleh rakyat. Ya demo-demo kecil-kecilan lah. Tapi saya temui mereka. Tapi baik kok orang. Insya Allah kalau kita ngomong baik-baik, insya Allah mereka juga punya hati kok. Mereka juga ngomong baik. Nah itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua Bapak Ibu semua,
Ini perusahaan, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini. Di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut Pak Ketua. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa itu? Racun atau pemanis? Saya mencoba untuk memakai analisa dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia boleh ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urusan investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden, untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini.